Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa yang terlupakan oleh waktu, di tengah hutan lebat yang jarang dijamah manusia, terdapat sebuah kisah yang hanya dipertuturkan dengan bisikan dan rasa takut yang mendalam. Desa tersebut dikenal sebagai Desa Gunasakti, tempat di mana setiap pohon memiliki cerita, dan tanahnya dipenuhi dengan rahasia yang tak pernah bisa terungkap. Namun, satu cerita lebih menakutkan daripada yang lain, cerita tentang pendekar golok naga hijau. Nama pendekar ini sudah menjadi legenda di kalangan masyarakat desa. Tidak ada yang benar-benar tahu asal-usulnya, tetapi setiap orang yang pernah mendengar namanya merasa bergidik ketakutan. Konon, pendekar ini bukan hanya memiliki golok yang sangat tajam, melainkan juga menguasai ilmu hitam yang bisa membuat siapa saja yang berani menantangnya merasa terhukum. Golok yang ia bawa disebut naga hijau, karena bilahnya yang berwarna hijau tua dengan corak naga yang terukir rapi di sepanjang permukaannya. Cerita tentangnya telah menjadi bagian dari mitos yang terus dihantui oleh generasi demi generasi. Keberadaan pendekar. Desa Gunasakti sendiri tidak memiliki catatan sejarah yang jelas tentang keberadaan pendekar ini. Namun, ada satu sosok yang dipercaya pernah bertemu langsung dengannya, seorang pria tua yang dikenal sebagai Pak Tua Damar. Ia adalah saksi mata terakhir yang mengetahui kisah pendekar golok naga hijau dan hidup untuk menceritakan pengalamannya. Suatu malam yang gelap dan penuh kabut, Pak Tua Damar duduk di teras rumahnya, menatap api unggun yang nyaris padam. Masyarakat desa telah lama menghindari berbicara tentang pendekar golok naga hijau. Tetapi pada malam itu, entah kenapa, Pak Tua Damar merasa bahwa waktunya telah tiba untuk menceritakan kisah yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Anak-anak, suara Pak Tua Damar bergetar, kalian harus mendengarkan cerita ini. Cerita tentang pendekar golok naga hijau bukan hanya sekedar cerita biasa. Ini adalah kisah nyata yang akan mengubah cara kalian melihat dunia ini selamanya. Golok naga hijau. Golok tersebut bukan golok biasa. Berdasarkan cerita yang diteruskan dari mulut ke mulut, golok ini bukan hanya alat untuk bertarung, melainkan juga senjata yang penuh dengan kekuatan magis. Bentuknya sederhana, tetapi bilahnya selalu bersinar dalam kegelapan, dan setiap kali mengiris udara, terdengar suara naga yang menggeram, seakan-akan alam itu sendiri merasakan keberadaan golok tersebut. Setiap orang yang mencoba merebut golok itu, akan jatuh dalam kutukan yang tak terbayangkan, kata Pak Tua Damar sambil memandang tajam ke arah api unggun. Golok naga hijau pertama kali muncul ketika seorang pendekar muda yang sangat tampan dan berbakat datang ke desa Gunasakti. Namanya adalah Arjuna. Ia adalah anak seorang pendeta sakti yang dihormati di seluruh penjuru negeri. Namun, meskipun ia terlahir dari keluarga yang terhormat, nasib buruk selalu mengikutinya. Arjuna datang ke desa dengan harapan bisa menemukan kedamaian. Namun, tak lama setelah ia tiba, huru-hara mulai terjadi di desa tersebut. Banyak penduduk yang mulai menghilang tanpa jejak, dan yang tersisa hanya rasa ketakutan yang mendalam. Orang-orang mulai berbisik bahwa keberadaan sosok pendekar golok naga hijau adalah penyebabnya. Beberapa mengklaim bahwa Arjuna sebenarnya adalah pendekar tersebut, yang datang ke desa untuk menyebarkan teror dengan golok sakti miliknya. Namun, Arjuna menyangkal tuduhan tersebut. Ia bersumpah bahwa ia bukanlah pendekar golok naga hijau, dan bahwa ia tidak tahu menahu tentang golok yang dimaksud. Meski demikian, ada sesuatu yang tidak beres dengan Arjuna. Setiap kali ia memasuki hutan, tak jauh dari desa, ada bisikan yang terdengar aneh, sebuah suara yang memanggilnya untuk mendekat. Jejak darah. Pagi itu, ketika matahari baru saja mulai muncul di cakrawala, terdengar teriakan dari ujung desa.
Penduduk yang berlarian menuju sumber suara hanya menemukan jejak darah yang mengarah ke hutan lebat. Di sana, mereka menemukan mayat seorang pria yang tubuhnya terpotong-potong, dengan luka-luka yang seolah-olah dihasilkan oleh sebuah golok tajam. Mayat itu mengenakan pakaian seorang pendekar. Wajahnya, meskipun sudah rusak, masih tampak seperti seseorang yang mereka kenal. Ini adalah Arjuna, ujar seorang penduduk yang dengan gemetar menunjuk tubuh tersebut. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Golok yang ditemukan di samping tubuh Arjuna bukanlah golok biasa. Bilahnya berwarna hijau tua, dan pada permukaannya terlihat ukiran naga yang menyeringai menakutkan. Golok itu adalah golok naga hijau. Dia yang membawa golok ini, seorang pria tua lainnya berkata dengan suara gemetar. Arjuna, pendekar golok naga hijau. Namun, pertanyaan yang paling membingungkan adalah, siapa yang membunuh Arjuna? Legenda golok naga hijau. Pak Tua Damar melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa golok tersebut diyakini memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran dan jiwa. Siapapun yang memegangnya akan terperangkap dalam pengaruhnya, dan lama-kelamaan akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Golok naga hijau dianggap sebagai senjata yang sangat berbahaya, dan hanya mereka yang benar-benar kuat secara fisik dan mental yang bisa menggunakannya tanpa terpengaruh oleh kutukan yang mengikutinya. Setelah kematian Arjuna, Desa Guna Sakti menjadi semakin gelap. Tiap malam, suara gemerincing golok terdengar, meski tidak ada seorang pun yang terlihat membawa senjata itu. Beberapa orang yang berani memasuki hutan dan mencari tahu tentang golok tersebut tidak pernah kembali. Di setiap pohon yang tumbang, ada bekas sayatan yang menyerupai bilah golok yang tajam, seakan golok itu melukai alam itu sendiri. Namun, meskipun banyak yang berusaha mencari tahu kebenaran di balik golok tersebut, tak ada yang berhasil menemukan jawaban pasti. Pendekar golok naga hijau, yang dianggap telah tewas, seolah tidak pernah benar-benar pergi. Kutukan yang berlanjut. Setelah beberapa generasi, desas-desus tentang golok naga hijau perlahan mereda. Namun, suatu malam yang kelam, seorang pemuda bernama Wira tiba di Desa Guna Sakti. Ia adalah seorang pengembara yang tak mengenal takut, bertekad untuk mengungkap semua misteri yang telah lama terkubur. Ia mendengar tentang golok tersebut dan tentang legenda yang menyelubungi desa ini. Tanpa rasa gentar, Wira memutuskan untuk pergi ke hutan, tempat di mana konon golok itu tersembunyi. Ia bersumpah untuk mengungkap kebenaran di balik legenda pendekar golok naga hijau. Namun, Wira tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam dan lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan oleh siapapun di Desa Guna Sakti. Wira tidak tahu bahwa langkahnya ke dalam hutan yang gelap dan penuh misteri ini adalah langkah terakhirnya menuju kegelapan yang tak terduga. Desa Guna Sakti sudah lama ditinggalkan, dan hanya sedikit yang berani menginjakan kaki di sana. Namun, pemuda itu tidak merasa takut sedikit pun. Ia bertekad untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan pendekar golok naga hijau dan golok legendaris yang membawa kutukan tersebut. Malam itu, Wira memasuki hutan dengan berbekal sebuah lentera kecil dan beberapa perlengkapan dasar. Hutan yang melingkupi desa sangat lebat, dengan pepohonan tinggi yang seakan-akan saling berbisik. Udara terasa dingin dan lembab, dan suasana malam itu semakin mencekam saat kabut mulai turun perlahan. Suara-suara aneh terdengar di balik pepohonan, dan Wira tahu bahwa ia tidak sendirian. Namun, ia tetap melangkah, bertekad untuk melawan ketakutannya sendiri. Setiap langkahnya dihitung dengan hati-hati, karena ia tahu bahwa di dalam hutan ini, banyak yang telah hilang tanpa jejak. Jejak golok naga hijau. Wira berjalan semakin dalam ke dalam hutan, mengikuti jejak-jejak darah yang ia temui di tanah yang basah.
Jejak itu mengarah ke sebuah gua tua yang tersembunyi di balik reruntuhan pohon-pohon besar. Gua ini tidak tampak seperti tempat yang ramah, dan bau busuk serta udara yang berat membuat Wira merasa semakin gelisah. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan hati yang berdebar, ia melangkah masuk ke dalam gua yang gelap gulita itu. Suara angin yang berhembus lembut di dalam gua terdengar seperti bisikan. Beberapa langkah ke dalam, ia melihat sebuah bayangan yang bergerak cepat di sisi gua. Wira berusaha menenangkan dirinya, berusaha meyakinkan bahwa itu hanya imajinasi atau gerakan semut atau binatang kecil lainnya. Namun, ketika ia lebih dekat, bayangan itu menjadi lebih jelas, dan ia terkejut melihat sebuah sosok yang melayang di udara. Sosok itu adalah seorang pria, mengenakan jubah hitam yang kotor, dengan golok hijau berkilau yang terhunus di tangannya. Wira terperanjat. Siapa kamu?" seru Wira dengan suara gemetar. Sosok itu menoleh pelan, memperlihatkan wajah yang rusak dan tak lagi manusiawi, dengan mata yang kosong namun mengerikan. "Aku adalah penduduk yang terlupakan," jawab sosok itu dengan suara serak dan berat. "Aku adalah pemilik golok naga hijau yang terkutuk." Mata Wira terbeliak. Sosok itu adalah sosok yang telah menghilang bertahun-tahun, pendekar golok naga hijau. Namun, tubuhnya yang telah mati dan rusak seolah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Golok ini menguasai semua orang yang memegangnya, lanjut sosok itu. "Aku dulu adalah seorang pendekar yang terkenal, tetapi golok ini merusak jiwa dan pikiranku. Aku tidak pernah tahu kapan aku kehilangan kendali. Semua yang aku cintai hancur. Dan sekarang, aku terperangkap di sini, menjadi bayangan yang tak bisa lepas dari kutukan ini." Wira menggigil. Ia kini memahami bahwa legenda tentang golok naga hijau bukan sekadar mitos, tetapi sebuah kenyataan yang sangat mengerikan. Golok itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Pertempuran dengan setan naga. Saat Wira mencoba mundur, sosok pendekar itu tiba-tiba melayang lebih dekat, dan golok hijau yang terhunus di tangannya mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Wira merasa tubuhnya terkunci, seolah ada kekuatan yang menguasai dirinya. Golok itu menariknya seolah-olah ia menjadi bagian dari kutukan yang sudah berusia ratusan tahun. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dari golok naga hijau," sosok itu berkata, lalu mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Wira berusaha sekuat tenaga untuk berlari, tetapi ia merasa tubuhnya semakin lemah. Dalam keputusasaannya, ia teringat dengan kisah Pak Tua Damar. Golok naga hijau memiliki satu kelemahan. Siapapun yang bisa mengalahkan sang pemilik golok akan mampu memutuskan ikatan kutukan tersebut. Dengan tekad yang kuat, Wira mengeluarkan pisau pendek yang dibawanya, berusaha melawan pengaruh golok yang mulai menyerang pikirannya. Dengan tangan yang gemetar, ia menangkis golok itu dengan pisau, tetapi kekuatan dari golok hijau begitu besar, hingga pisau itu hancur berkeping-keping. Namun, Wira tidak menyerah. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada ketenangan dan keberanian. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Aku tidak takut." Kekuatan dari golok itu menggelegar, tetapi semakin Wira bersikap tenang, semakin lemah pengaruhnya. Wira tahu bahwa untuk mengalahkan golok tersebut, ia harus mengendalikan dirinya dan menantang kutukan yang telah melingkupi pendekar golok naga hijau selama ini. Sosok itu semakin marah, tetapi Wira tetap teguh. Dengan sekuat tenaga, ia menerjang dan menghujamkan pisau ke arah hati sosok pendekar tersebut. Tiba-tiba, golok hijau itu mengeluarkan suara yang mengerikan, dan sosok pendekar itu mengeluarkan teriakan keras, seakan-akan alam ikut merasakan penderitaannya. Begitu golok itu terjatuh, tubuh sosok pendekar itu hancur menjadi debu, dan gua itu pun seketika menjadi sunyi.
Golok naga hijau tergeletak di tanah, kini tampak tidak lagi berkilau, melainkan redup dan kehilangan daya magisnya. Akhir dari kutukan. Wira berdiri di tengah gua, tubuhnya lemas dan napasnya terengah-engah. Tetapi, ia tahu bahwa kutukan itu akhirnya telah berakhir. Pendekar golok naga hijau yang pernah menguasai desa kini sudah tiada, dan kutukan yang menyelimuti golok itu juga sudah dilepaskan. Namun, Wira tahu bahwa meskipun golok itu telah dihancurkan, kisahnya akan tetap hidup selamanya dalam legenda dan mitos yang tersebar. Desa Guna Sakti mungkin akan kembali damai, tetapi bayangan pendekar golok naga hijau akan terus menghantui ingatan setiap orang yang mendengarnya. Sebelum meninggalkan gua itu, Wira memandang golok yang tergeletak di tanah. Ia menyadari bahwa meskipun kemenangan telah diraih, dunia ini masih penuh dengan misteri dan kegelapan yang belum terungkap. Ia berjanji untuk terus mengungkap kebenaran, untuk melawan kegelapan yang selalu mengintai. Dengan langkah perlahan, Wira keluar dari gua, meninggalkan golok naga hijau yang kini menjadi bagian dari sejarah yang telah terungkap, sebuah legenda yang akan terus dikenang dan dihormati. Epilog. Beberapa bulan kemudian, Wira kembali ke desa Guna Sakti dan menceritakan kisahnya. Masyarakat desa kini percaya bahwa kutukan golok naga hijau telah berakhir, dan mereka akhirnya bisa hidup dengan tenang kembali. Namun, di suatu malam yang gelap, terdengar bisikan dari hutan yang mengingatkan bahwa setiap legenda tidak pernah benar-benar mati. Golok naga hijau mungkin sudah hilang, tetapi kegelapan yang dibawanya akan terus ada, menunggu saatnya untuk bangkit lagi.